Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku ada di daerah Bogor dan aku dapat informasi via DM, yaitu direct messenger Instagram. Ada seorang ibu yang kondisi anaknya diambil oleh mantan suaminya dan sekarang posisinya kabur di daerah gitu. Jadi ini kasihan banget, si ibunya meminta keadilan karena dia kangen banget sama anaknya. Dan posisi si mantan suami ini ya udah hilang, lost contact gitu aja, dihubungin nggak bisa, terus di chat dicari tahu juga sulit karena benar-benar menghilang. Yang dipikirkan adalah kondisi mental si anak tersebut, guys, ya. Jadi insya Allah ini kita mau membantu ibunya menyelesaikan masalah anak yang hilang. Jadi mohon doanya aja, semoga kita diberikan kelancaran dalam membantu kasus ibunya ini, ya. Benar penasaran, ikutin terus. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, ini kita udah sampai di rumah Mbak Safira, maaf. Oke, Mbak, boleh diceritain nggak sih, Mbak DM ya ke aku gitu, terus cerita anaknya sekarang nggak ada di Mbak. Iya. Boleh diceritain nggak kronologisnya? Kronologinya sih pada saat itu kan aku kerja ya, cuman ada mama di rumah. Jadi aku kerja dengan keadaan mereka datang, keluarga si mantan suami ini datang, nggak ada WA ke aku, nggak ada konfirmasi apa-apa ke aku, tanpa sepengetahuan aku dia bawa. Terus abis itu tunggu, Mbak ini punya suami? Jadi aku udah cerai. Udah cerai dari tahun lalu 2022. Oke. Ya. Terus dia datang tanpa sepengetahuan aku, di rumah cuma ada mama. Komunikasinya baik nggak? Kurang baik. Oh, komunikasinya kurang baik. Mbak punya anak satu? Iya, itu anaknya yang itu. Iya, usia berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Terus abis itu dia datang ke rumah, bawa, dengan demikian besoknya hari Selasa itu aku datang ke rumahnya dia, karena dia suruh, katanya jemput aja anaknya gitu. Akhirnya aku datang malam-malam, kita di situ malah berdebat. Dengan posisi anak aku nggak ada di situ juga. Oh, udah nggak ada di situ. Iya. Oke, terus akhirnya ya udah kalau gitu mau diajak sama dia dibawa. Ya udah, aku di situ langsung nangis. Sampai sekarang nggak ada itikat baik untuk dipulangin. Udah berapa lama? Dari bulan Maret sampai sekarang 3 bulan. Nah, anaknya perempuan. Sekarang umur berapa? 1 tahun. 1 tahun gitu. Setahun pas? 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, setahun setengah ya? Iya. Gitu, oke. Nah, terus udah didatangin belum ke mantan suami lagi? Kemarin sih ada upaya datang ke rumahnya, cuman kan kosong di rumahnya karena emang gak ada siapa-siapa. Adiknya itu kan kerja sama sekolah. Jadi orang tuanya juga ikut mereka. Oh, katanya? Gitu. Iya, aku lihat dari infonya sih gitu. Emang benar berarti? Iya. Jadi Mbak terakhir ada komunikasi nggak sama keluarganya untuk menyelesaikan ini? Kalau keluarganya nggak, paling cuma mantan suami aja, itu pun jarang banget. Aku mau video call kadang suka susah gitu. Aku cuma mau tanyain anak aku aja gimana kabarnya, aku sedih. Aku nggak bisa ketemu anakku. Kecil, khawatir sama kesehatannya. Jadi udah 3 bulan gak ketemu. Nah, menurut informasi mantan suami Mbak di sana kerja? Dari semenjak anak aku lahir juga kan kita emang udah pisah. Dia juga nggak ada kasih nafkah buat anaknya. Jadi aku kerja sendirian buat nafkahin anak aku. Tiba-tiba anak aku udah gede, dia ambil gitu aja. Jadi pisahnya dari anak usia berapa? Sekitar 5 bulan. 5 bulan berpisah.
Udah lapor polisi belum? Kemarin aku lapor polisi sih, kata polisi suruh samperin aja katanya gitu. Cuman aku mikir biaya juga, kalau kan harus butuh biaya banyak, dan karena emang mereka ini orangnya keras, jadi apa-apa tuh marah-marah, maki-maki. Kalau datang juga mama sampai didorong gitu. Aku jadinya sedih melihatnya, kasihan anak aku. Gimana sih? Jadi semua orang tuanya ikut pada kesana, di rumah nggak ada siapapun? Iya. Nggak ada orang sama sekali? Paling ada adiknya, itu pun kerja. Cuman ada adiknya aja? Paling keluarganya di situ cuman opa omanya, tantenya, gitu-gitu aja sih. Di mana itu? Di sini deket. Mau didatengin atau gimana? Iya, datangnya. Mau didatengin Cek nggak? dulu. Boleh. Terus alamat KTP suami di mana? Dia cuman kerja aja. Dan nggak pernah balik ke sini? Kayaknya sih nggak bakal natap di sana. Tetap di sana. Karena emang kerja di sana ya domisilinya. Iya. Karena ada rumah juga dia. Oh, ada rumah. Ini kalau datang ke keluarganya juga percuma, kan kita memang dia nggak bakalan ikut campur kan. Yang soalnya pasti keluarganya yang di sini sih nggak bakalan ngasih tahu apa-apa, nggak bakalan ngasih dapet tahu info alamat. apa-apa. Jadi Mbak ASI waktu itu? Atau emang Ini udah juga formal? masih ASI sebetulnya. Oh, masih ASI. Kan belum 2 tahun. Iya. Cuman karena nama dia udah dibawa-bawa tuh, jadi dia ada susu formula, jadi ASInya kalau lagi ada sama mamanya kan ketemunya cuma malam ya, malam ASInya. Kalau siang dibawa dia kan susu formula sama dia, sama si keluarga. Dari umur bayi anakku seminggu juga udah diambil. dibawa sama dia. Karena udah mereka dipisahin sama aku. merasa punya kesepakatan waktu itu mengasuh bersama itu. Pada saat sebelum putusan perceraian, dia minta sama pengacaranya untuk dibagi untuk dalam pengasuhan. Dia buatkan kan sama pengacaranya dia pengasuhan. Tapi kan saya bilang kan ini kalau kesepakatan yang dia buat itu kan untuk sama dia. Bukan ibunya yang ngambil, ini yang ngambil ibunya, adiknya, siapapun. Keluarganya. Saya minta gila, kalau bapaknya yang datang ke sini silahkan ambil anak ini. Tapi kalau ibunya nggak ada urusan, kalau udah sampai rumah sih silakan, mau ibunya yang ngasuh atau siapa itu kan nggak ada masalah, kan ini antara mereka berdua kesepakatan itu. Tapi dia melanggar. Yang ngambil ini tiap hari ibunya, padahal bapaknya mah nggak ada di sini, bapaknya kerja. Dia tuh ingin supaya ibunya yang ngasuh. Sebenarnya kalau bapaknya nggak peduli sama anaknya. Jadi keluarganya yang terlalu ikut campur dari awal. Terlalu ikut campur, jadi ibu bapaknya itu apa, emaknya si laki-laki ini, mertua lah. Itu kesepakatan udah ada. Ada. Iya, tapi dilanggar sama dilanggar dia. sama Harusnya dia. kan kesepakatan itu 3 hari di dia, Selebihnya di aku. Cuman ini udah 3 bulan kan, dia nggak ada itikat baik untuk pulangin. Aku udah nanya mau kapan dipulangin, saya nggak akan pulangin, dia bilang gitu. Dia nggak akan pulangin. Ada kesepakatan lagi dari dia. Kalau Pira menyetujui ibunya, adiknya atau siapapun yang ambil, saya akan pulangin anak Boleh, itu. katanya. Karena Pira berkeyakinan dia nggak setuju kalau kesepakatan itu. Saya pengen bapaknya yang ambil. Karena urusan ini urusan aku dan kamu kan, dia bilang gitu. Tapi dia nggak mau. Makanya anaknya sampai sekarang nggak dipulangin karena Pira nggak setuju kesepakatan yang dia pengen. Gitu. Jadi persoalannya begitu. Makanya dibawa, nggak dipulang-pulangin. Itu ada kesepakatan karena dia tahu nih bahwa anak ini bakalan diasuh sama Vira karena di bawah umur kan. Makanya dia buru-buru, dia sebelum putusan dia udah datangin pengacara minta kesepakatan untuk mengasuh. Gitu. Karena Vira pada saat itu tidak menggugat hak asuh anak, tapi mendapat otomatis aja karena anaknya masih bayi gitu. Nah makanya dia dengan sigap pengacaranya minta kesepakatan untuk mengasuh. Tapi dilanggar kan, ini dia lebih dari 3 hari 3 bulan. Nah, itu bisa dilaporkan ke polisi karena pengacaranya bilang, buat apa nih, saya bilang saya bercanda, buat apa Pak bikin kesepakatan?
Kemarin aja belum bikin sepakatan, dari bayi seminggu dia udah ambil 3 hari, 2 hari. Untuk memperkuat ibu nanti kalau Safira, kalau nanti dia ngambil lebih dari yang ditentukan, ibu bisa laporkan polisi. Pengacaranya bilang begitu. Kita belum lakukan ini ke polisi, makanya saya mau ambil dulu surat itu supaya saya bisa lapor ke polisi. Bener kan begitu ya? Aku sih dari kemarin itu WA pengacaranya nggak ada balasan sama sekali. Aku telepon juga nggak diangkat-angkat. Jadi mau didatengin ke pengacaranya langsung. Mungkin hanya liburan doang nggak? Enggak. Dia Udah kan kerja lama, menetap di sini, di Bali. Enggak, orang tuanya dan Orang tuanya enggak lah, selama ada anak itu ya orang tuanya di sana. Siapa yang mau ngurusin anak itu? Cucunya Rama emang kepengen ngurusin cucu, sampai di sini juga berantem sama saya. Kalau datang kan marah-marah. Kalau datangnya baik-baik, saya juga akan baik. Dia kalau datang kan marah-marah. Sekarang kalau udah ada kesepakatan nih, sehari dia maaf ya, dia mau ambil misalnya pada saat momen-momen dia nih. Pada kesepakatannya kan misalnya Senin, Selasa, Jumat. Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Ntar kalau misalnya ada momen dia ngambil lagi nih. Saya bilang kan nggak bisa dong. Saya bilang gitu. Soalnya ini saya mau ajak ke sini nih. Nggak bisa kan, kemarin udah ambil. Tapi kan kita katanya nenek saya marah-marah. Sini apa marah-marah saya bilang. Ya nggak bisa, kalau udah 3 hari udah 3 hari. Ntar nih kalau misalnya 3 hari dia nggak ambil nih, 2 minggu nih, dirapel anak itu sampai 6 hari, bisa berapa hari, karena kan minggu kemarin kan kita nggak ambil. Itu emaknya, bapaknya mah nggak pernah tanya kabar anaknya, nggak pernah tanya gimana pertemuannya, nggak pernah. Yang selalu ributin tuh emaknya, adiknya, tantonya semua. Kalau bapaknya udah nggak peduli. Jadi ini yang intinya tuh yang jadi bikin riweh kan, saya bilang udah cerai kok kayak gini ya. Seharusnya kalau sebagai ibu itu saya bilang harusnya udahlah biarin anaknya sama ibunya. Nanti kalau udah waktunya juga kita temuin, kita juga nggak akan ngebuang kok dia bapaknya nggak akan bilang ini ntar udah gede udah waktunya. Sedangkan di pengadilan juga diputusin kayak gini, kalau sudah waktunya akan dipertemukan. Waktu mediasi juga kalau nanti bapaknya mau ketemu boleh silahkan aja. Tidak untuk dibawa karena masih kecil kan, masih menyusui. Kalau udah 5 tahun boleh diajak jalan-jalan, dipulangin lagi kan wajar ya. Kalau namanya sudah perceraian, bapaknya mau ambil kita juga nggak akan menghalangi. Kalau ini karena dia diketekin sama emaknya nih, disuruh-suruh, jadi padahal dia sendiri sih sibuk sama kesibukan ke ininya sendiri. Kalau bapaknya mah, emaknya aja yang begini, yang ngeributin cucu. Karena di sini kan ributnya, karena kan saya baru punya cucu, situ kan cucunya banyak. Bu, jangan ngitung-ngitung cucu orang. Kalau ibu pengen cucu banyak, kawinin aja anak-anak ibu. Saya gituin aja dijadinya. Ya lagi ngitung-ngitung cucu kita udah banyak ya. Ibu nggak ada urusannya. Saya bilang yang punya hak mengasuh anak ini Vira dan bapaknya. Di situ kan bertanggung jawab bersama-sama. Artinya kalau bapaknya nggak bisa ngasuh, memfasilitasi dong. Nafkah anak, nanya pertumbuhan anak, bukan berarti ibu harus ikut ngasuh, saya bilang. Kalau sekali-sekali bapaknya lagi cuti, nih kerja lagi cuti, kangen sama anak, terus dapet cuti, ya silakan datang ke sini. Saya mau ngajak anak, tentunya kita kasih dong. Silakan. Mau dibawa nginep juga silakan. Nanti kalau udah selesai cutinya pulang lagi, jadi pulangin anak udah dong, nggak ada masalah. Ini emaknya datang pagi, siang, sore. Kalau belum ketemu kita nih, kalau anak ini belum keambil, terus datang terus. Sampai aku lagi pergi sama anak aku aja dibilang gini, kamu di mana Safira? Saya mau jemput cucu saya mau main gini segala macam. Saya bilang pergi sama ibunya. Ibu siapa? Saya bilang itu kan cucu saya, tapi ini ibunya yang bawa. Saya bilang gitu. Iya betul, hak ibunya. Ini ibunya yang bawa. Saya mau susul, ada di mana dia? Saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Orang pergi sama ibunya kok ibu marah-marah? Saya bilang gitu kan. Itu nggak jerak-jerak udah saya omelin begitu juga. Sampai datang ke kantor dia. Cuman urusan bikin ngambil anak, datang ke kantor. Bikin onar. Ngomong sama manajer. Ini anak saya katanya ditinggalin sama dia. Katanya saya sini datang mau ngambil cucu saya. Diumpetin sama dia. Lah yang ngumpetin ibunya kok. Bukan ngumpetin. Iya betul. Marah-marah di kantor. Terus dilaporin polisi nggak kayak gitu? Nggak dilaporin polisi waktu marah-marah ke kantor. Kenapa nggak dilaporin? Kena itu. Bikin onar di mengganggu kantor. kenyamanan.
nggak dilaporin. Saya sendiri sering disakitin sama keluarga dia, saya nggak pernah lapor polisi. Katain setan, dikatain apa, tapi nggak pernah saya lapor polisi. Sampai dimaki-maki. Sampai saya didorong si Pira, dia setan keluar kamu gitu, karena dia lagi gendong anaknya lagi nyusu, keluar kamu, setan kamu, keluar kamu, jangan kurang ajar ya kamu, katanya. Kurang ajar apa, ini anak saya, ini ibunya, saya bilang gitu. Ibu punya hak apa di sini? Udah ribut di rumah saya bilang. Jangan ribut di sini, katanya gitu. Saya bilang gitu. Marah-marah dia. Aku anak saya lagi didorong. pas gendong anakku umur Direbut. belum empasi tuh, aku lagi gendong, lagi menyusui, direbut, benar-benar direbut sama ibunya. Terus aku langsung nangis juga tuh di situ. Aku bilang jangan dibawa, aku bilang dia tuh masih kecil, masih butuh susu, aku bilang masih butuh ASI. Kalau saya mau Tapi cerita dia dari awal, bilang saya udah beli susu formula kok, katanya gitu. ini kalau mau cerita dari awal, kita ini korban dari mereka. Karena pernikahan anak saya ini tidak ada restu dari kita dan tidak diketahui oleh kita. Karena anak saya, maaf, sudah bukan pernikahan yang benar. Dan Jadi, anak saya, maaf juga Gak ya, ada wali waktu nikah. nggak ada, dia sendiri dan kabur, dikawin lari sama dia, keluarga dia dibawa lari, disuruh kabur, dia lari pergi. Saya nggak tahu, beliau nggak ada, tahu-tahu dia datang pas sudah hamil mau melahirkan. Sebagai orang tua ya saya terima. Dan kebetulan juga karena berbeda agama kan, Oh, beda. maaf juga, bukan saya membedakan agama. Anak saya sampai ditarik sama dia masuk. Ya saya nggak terima dong sebagai orang tua. Udah dinikahkan, saat anak saya dimasukin. Kan saya benci sama agama itu, tapi cara begitu saya nggak suka kan. Harusnya kalau anak saya sudah jadi korban, tanggung jawab. Harusnya dia datang ke saya, bagaimana nih tanggung jawab anaknya. Tentunya saya akan memberikan solusi dong. Boleh tanggung jawab asal nikah secara Islam, kan saya yang jadi korban anak saya. Bukannya dia menikahkan saya dan anak saya ditarik. Dia nikah, tahu-tahu anak saya hamil. Begitu saya baru dapat kontak dari teman-teman, nomor dia baru dapat. Mas, saya kira mau melahirkan di rumah karena mungkin rasa takut ya, kalau jauh dari orang tua namanya melahirkan kan, bertaruh nyawa. Karena dia juga takut anaknya diambil sama dia, karena dari awal hamil sudah nggak nyaman dia, udah dapat ancaman-ancaman bakal anaknya dia. Karena dia pernah ngancam saya juga, ibu mau anaknya kan, anak ibu sudah kembali kan, saya pengen cucu saya, makanya dia takut melahirkan anaknya. Saya sembunyiin, saya melahirkan, waktunya datang, seluruh bidan dia datang nih, ketemulah, datang ke sini marah-marah. Ini sampai sekarang nih sebenarnya kalau menurut perjalanan saya, ibunya itu memang pengen cucu itu. Sebenarnya perselisihannya ada di anak. Ada di ibunya ya, iya, di ibunya. Kalau Si suaminya, mantan suami sih sudah bercerai ya sudah gitu. Ini ibunya, karena dia mengharapkan cucunya itu ada dalam pengasuhan dia. Saya bilang kalau ibu pengen hak asuh anaknya, ibu urus secara hukum. Saya akan fair kok kalau secara hukum. Saya bilang gitu. Pernah sampai ngedorong saya gini. Kan saya bilang gini, saya mau ajak gini, katanya, anak ini jangan di Islamin ya, katanya. Saya bilang anak ini Islam karena ada di sini, saya bilang kan. Dia marah nih, anak ini. Dia bilang gitu. Saya nggak mau tahu karena anak ini ada di sini, saya bilang gitu. Saya akan banding, silakan. Saya tunggu bandingnya. Adiknya yang ngomong gitu. Saya banding, silakan. Saya tunggu. Ditagih sama dia banding. Nggak ada banding sampai sekarang. Saya tunggu, saya bilang, mana bandingnya? Malah ibunya, saya mau banding apa, Vira? Udah sekarang kita baik-baik saja. Kan kamu katanya kerja, mama juga pengen ngasuh anak, mama juga pengen begini, cucu ini kan cucu, malah ngomong gitu. Saya tanya gimana bandingnya? Jangan cuma bisa marah-marah di sini, saya bilang gitu. Benar, saya fair sama Vira. Andai kata nanti kalau dia menggugat hak asuh anak, kalau memang udah takdir, kalau memang dia punya bukti-bukti kuat, kalau memang jatuh ke tangan dia, silakan, nggak apa-apa. Asal secara hukum, saya nggak mau main ambil-ambil begini aja, saya nggak mau. Gitu. Begitu juga kita, kalau kita menggugat,
Karena kalau kita menggugat, kalau kita nggak perlu ngegugat, emang udah jatuhnya haknya ada di kita. Saya nunggu dia yang menggugat pengennya. Kalau dia pengen pengasuhan penuh, dia gugat lah. Gitu. Saya pengennya dia yang gugat. Tapi kalau dia begini terus, sayanya kalau diambil nggak ada. Saya pengennya baik-baik saja, sudah cerai nanti anak sudah besar, happy aja sama ibu bapaknya. Kalaupun saya bilang kalau nanti dia datang pengen main, kalaupun Vira mau nemenin silahkan. Kan kita hanya memperlihatkan bahwa anak ini kan tahu ibu bapaknya bersama, tidak tahu ada perpisahan gitu, main. Tapi di pihak sana tuh nggak ngerti begitu, maunya dia sendiri ngasuh. Gitu. Ada kalau kita sih fan aja kalau misalnya nanti dia datang nih Vira, terus supaya anak ini kelihatan ada ada mama papanya, ya udah kamu ikut aja nemenin main, saya bilang gitu. Misalnya mau ke mall, mau apa gitu, mau makan, udah happy, udah senang ketemu mamanya, udah baik. Harusnya Pulang begitu lagi, ya. iya betul. Kita bilang harusnya kan begitu, ini enggak dari pihak laki. Maunya apa dia sekarang? Makanya saya bilang intinya kayaknya emaknya pengen nguasain cucunya itu. Untuk mendamaikannya itu susah, harus ada orang yang bisa ngomong ke dia yang memang aturan mainnya seperti itu secara hukum. Kalau kita sih sebenarnya nggak ada masalah, udah kita memang udah hak asuh ada di kita, dan kita juga memberi peluang kepada bapaknya kalau mau ketemu mau apa silahkan gitu. Nggak ada yang menghalangi kita mah orang ngerti, udah maksudnya udah paham lah perasaan namanya udah berpisah sama bapaknya, ya pasti anak itu kan butuh kasih sayang. Cuman namanya sekarang kan kapasitasnya udah mulai berkurang, kita nggak bisa ketemu intens begitu. Cuman kita memperlihatkan kebaikan ibu bapak, ya kita sama-sama lah gitu main. Makanya nggak habis bikin orang udah cerai masih ribut aja masalahnya. Padahal silahkan kalau mau ketemu mana nggak ada. Cuman kalau dibawa begini nih, kita nggak suka caranya begini. Namanya apa namanya itu, menjauhkan ibu dengan anak yang sedang menyusui itu kan ada pasalnya, nggak bisa begitu. Betul Bu. Nah, terus udah ngehubungi pengacaranya bilang apa? Nggak ada balasan, pengacaranya dia nggak ada balasan sama sekali. Kenapa kamu bertahan selama ini? Tadi sebelum aku bercerai sih aman-aman aja, masih terkendali. Pas udah cerai itu semua pada pada nyerang. Iya, pada nyerang. Sebelumnya masih baik-baik aja? Sebelumnya baik-baik aja, cuman emang ngerasa gak nyaman karena dari soal gaji suami juga diambil sama mertua segala macam, itu udah gak nyaman buat aku diatur-atur, gak boleh ke rumah mama lah. Kan aku bilang mau gimana pun itu mama aku bilang. Mau gimana pun aku pindah agama, tetap aja itu orang tua aku bilang. Aku harus menghargai dia. Tapi tetap nggak boleh ke rumah mama. Itu pun aku ngelahirin di rumah mama juga itu karena aku kabur, karena aku emang udah nggak nyaman, posisi aku nggak nyaman, terus nggak boleh gitu. Jadi kamu pernah masuk agama dia? Iya, karena dia bilang kan aku kan aku minta tanggung jawab sama dia karena aku juga sempat depresi karena dia nggak mau tanggung jawab apa yang udah dia lakukan gitu. Pas aku minta tanggung jawab, dia bilang iya boleh bertanggung jawab asal kamu ikut agama saya gitu. Saya sebagai perempuan jadinya saya berpikir dong, dengan posisi saya lagi depresi, saya berpikir bukan pilihan jadinya. Jadi bukan pilihan buat saya. Tekanan gitu. Jadinya ya udah saya mau nggak mau ya udah ikutin aja dulu deh gitu. Gimana nanti itu urusan nanti ya. Jadi bukan masuk secara sesungguhnya lah. Kalau masuk kan 6 bulan sebelumnya kan harus pelajarin dulu nih yang menurut saya tahu dari temen aku yang non muslim, nggak sembarangan itu Bu kalau mau masuk agama itu dia belajar dulu. Kalau ini sehari masuk cuman buat persyaratan nikah supaya bisa nikah secara kan gitu. Jadi harus terus pernikahan yang sebenarnya juga kalau yang benar nih yang ada dulu. Tetap ada orang tua daftar dulu karena supaya nanti terus orang tua juga tetap hadir
Gitu. Tetap ada walinya di non muslim juga. Nggak menikah begitu. Ini mah sendirian nih kan. Jadi nikah di bawah tangan lah kalau istilah kita mah gitu. Kalau di Islam ya? Kalau di Islam nih kita nggak tahu kalau itu apa namanya gitu kalau di itu. Nah, karena dia takut ini akhirnya diperkuat kan nikah di bawah tangan juga kalau dilaporkan ke catatan sipil ya bisa jadilah resmi surat ini, karena kan kalau catatan ini tidak menanyakan nikahnya mau di kolong jembatan mau di mana, yang penting ada tercatat dan ini dengan ini menikah kan gitu. Semuanya memang dari awal sudah mulai nggak beres, makanya sininya perselisihan. Oke. Nah, jadi ini kamu maunya gimana harapannya? Harapannya sih mau anak aku kembali ke aku. Ya, itu yang pertama, yang jelas itu pasti. Nah, yang kedua gimana? Kamu mau bikin LP atau seperti apa? Boleh kalau bikin LP. Nanti butuh pendampingan pengacara. Iya. Oke, berarti nanti kita bantu Pak Willy ya, pengacara dari yayasan kita untuk pendampingan Mbak pengurusan ini ya. Sekarang kamu terakhir ya ketemu anak kamu. Saya kan datang ke rumah dia, karena dia yang suruh kan datang ke rumah. Udah kita temuin. Karena dia nggak mau apa namanya itu, nggak mau menyetujui yang disepakatin itu. Saya kan kerja. Jadi saya minta kamu kalau mama aku, adik aku atau siapapun saudara yang bukan saudara kandung pun izinkan dia ambil anak ini. Bilang dah, dia nggak mau lah, urusan saya kan cuma nama kamu. Dia jawabnya begitu. Oh kalau gitu udah ya, kamu terakhir sekarang ketemu anak kamu. Saya mau bawa, terserah kamu nanti. Kalau mau kamu bawa polisi kek, mau bawa pengacara sih, katanya saya nggak takut. Gitu dia bilang. Nah kemarin saya tanya, kata Pira, coba Pira telepon, video call. Kamu nggak ada etikat baik buat mulangin anak? Ya kalau tergantung, kalau kamu menyetujui yang kemarin kita bahas, kalau enggak ya jangan harap bisa saya pulang WA-nya. Adanya bilang itu kan hanya buat mewakilin bapaknya, katanya. Ya nggak bisa, aku bilang karena haknya cuman aku sama bapaknya doang, yang lain itu nggak ada hak. Aku bilang nggak bisa ikut campur dalam ranah ini, walaupun emang keluarganya. Aku bilang dia tetap nggak bisa ngerti. Ini saya sampaikan kepada Mbak, bisa kita lakukan upaya pidana kepada si mantan suami. Apa yang sudah dia lakukan ini sudah rentan dan akan masuk unsur pidananya. Kita akan lakukan tindakan hukum, kita akan lakukan langkah hukum, kita penjarakan itu kalau memang dianya tidak ada etikat baik untuk ketemu sama Mbak.